Baik, saya akan coba menjelaskan kali ini dengan menggunakan PowerPoint atau slide. Kalau sebelumnya yang kelihatan itu adalah tangan saya saja. Itu ada tangan. Itu ada tangan lagi. Sekarang ada wajah saya. Kayak gini ya wajah saya. Pipi semua. Oke. Kita lanjut ke matematika. Sekarang kita bahas sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Harusnya di SMP kalian sudah pernah dapat sih, cuma saya coba ulangi lagi di sini untuk lebih dalamnya lagi. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel itu bentuknya seperti yang ada di sini ya. Ada 3 variabel, maksudnya variabelnya itu ada 3. Kalau yang di sini contohnya itu ada x, ada y, ada z, gitu ya. X, y, z, x, y, z. Bisa aja ada variabelnya itu beda, bisa b, c, bisa d, e, f dan seterusnya. Variabel itu bisa macam-macam. Oke. Nah, di sini ada x, y, z ini sebagai variabel, ini ada keterangannya, kemudian ada A1, B1, C1 dan D1, ini ada A1, B1, C1, D1, ada A2, B2, ini ya simbolnya AI, BI, CI, DI. Merupakan bilangan real. Jadi ini nanti berupa angka dan ini adalah variabelnya. A, B, C, D ini angka, X, Y, Z ini adalah variabelnya. Oke. SPLTV dapat diselesaikan dengan beberapa cara seperti yang pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya. Ada substitusi, eliminasi, terus kemudian yang sering saya pakai itu yang ini nih, gabungan substitusi dan eliminasi. Jadi kalau substitusi aja nanti akan saya jelaskan, yang eliminasi sama substitusi juga akan saya jelaskan. Kemudian yang poin D, determinan, akan dibahas pada bab matriks. Jadi pakainya matriks ya yang ini, tapi nanti kalau kalian sudah mempelajari yang namanya matriks. Tahu Matrix? Itu yang filmnya dia bisa gini. Oke, kembali lagi. Nah, ini penyelesaian SPLTV. SPLTV bisa mempunyai satu penyelesaian jika X sama dengan X0, Y sama dengan Y0, dan Z sama dengan Z0. Nah, ini memenuhi ketiga persamaan. Jadi, SPLTV itu ada jawabannya kalau kalian nemu X, Y, Z tuh. Ketiganya ada jawabannya, misalnya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Kemudian ketika dikembalikan ke sistem persamaan itu memenuhi, itu merupakan penyelesaiannya. Penyelesaiannya dapat ditulis X sama dengan X0, Y sama dengan Y0, Z sama dengan Z0. Kayak tadi X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 10 gitu misalnya. Boleh. Atau kalau ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, tulisnya adalah seperti ini. Dalam kurung kurawal X, Y, Z sedemikian hingga, namanya sedemikian hingga ya. X0 misalnya tadi kan 1, 5, 10, 1,5, 10, kurung tutup, kurung kurawal. Tutup. Sudah, itu bentuk jawabannya nanti tergantung dari pertanyaan soalnya ya, diminta dalam penyelesaian atau himpunan penyelesaian. 2. SPLTV yang tidak mempunyai penyelesaian, penyelesaiannya dapat ditulis SPLTV tidak mempunyai penyelesaian, boleh. Atau himpunan penyelesaiannya ditulis ini, himpunan kosong. Bisa ditulis begini, kurung kurawal yang tidak ada isinya, atau biasanya 0 yang dicoret. Kayak gitu ya. Oke. SPLTV yang mempunyai banyak penyelesaian, penyelesaiannya dapat ditulis semua nilai X, Y, Z yang memenuhi A1X, B1Y, C1Z sama dengan D1. Himpunan penyelesaiannya ditulis seperti ini. Itu kalau penyelesaiannya ada banyak. Tapi biasanya nanti yang kita bahas di sini penyelesaiannya cuma satu ya, tunggal. Oke, ini ada contoh. Tentukan penyelesaian dari SPLTV sistem persamaan linear 3 variabel gitu ya. SPLTV ini bukan kayak RCTI, SCTV kayak gitu. SPLTV bukan TV ya, global TV dan seterusnya. Ini SPLTV, bukan channel televisi. Lanjut. X tambah Y sama tambah Z sama dengan 6. Nah, kayak gini ya contohnya. Kalau tadi kan cuma berupa bentuk umumnya aja, ini ada angkanya. Sudah dibahas ini seharusnya di SMP, gampang sekali harusnya. Coba
yang ini kita akan coba jawab dengan cara substitusi. Jadi substitusi aja. Jadi biasanya kayak yang kemarin ya, ini dikasih ini persamaan 1, yang ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Terus di sini ada langkah-langkah penyelesaian. 1. Pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Nyatakan X sama dengan fungsi YZ dari variabel Y dan Z. Maksudnya gimana sih? Itu. Saya teruskan dulu aja. Atau nyatakan Y sama dengan fungsi XZ dari variabel X dan Z. Atau nyatakan Z sama dengan fxy. Ya. 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 Pause dulu ya. Oke. Oke, maaf tadi ada sponsor sedikit. Jadi kita lanjutkan langkah penyelesaian. Yang ini bisa dirubah X sama dengan, Y sama dengan, atau Z sama dengan. Maksudnya itu gimana? Nah, ini ya, dari persamaan 1 nih paling mudah. Bisa diambil 2, bisa diambil 3 sih. Tapi yang pilih yang paling mudah. Ini contoh diambil yang persamaan 1. Ini kan ada X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Maksudnya adalah kalian buat ini jadi X sama dengan. Contoh kalau ini X sama dengan, berarti kalau dibagi sama dengan, maka yang di sini dipindah ruas ke sini jadi 6 dikurangi Y dikurangi Z. Nah, itu sama dengan, ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Atau kalian bisa rubah ini Y sama dengan 6 kurangi X kurangi Z, itu juga boleh. Atau Z sama dengan 6 kurangi X kurangi Y gitu ya. Jadi boleh seperti itu. Kebetulan untuk yang soal yang ini itu dibuatnya adalah X sama dengan ya. Jadi X sama dengan fungsi YZ. Maksudnya fungsi YZ X sama dengan ada Y ada Z-nya gitu. Oke, lanjut. Substitusi persamaan langkah 1 ke kedua persamaan lainnya sehingga terbentuk sistem persamaan linear dua variabel. Jadi maksudnya ini adalah kan kita udah dapat yang 4 nih. 4 dimasukkan ke persamaan. Jadi kan pakai 1 dia jadinya 4 nih dirubah ya. Ini dimasukkan ke 2 sama 3. Jadi kalau ini masukkan ke 2 nih. Mbak kita lihat. Persamaan 2 itu 2x kurangi y tambah 3z sama dengan 9. Karena x-nya itu sama dengan ini, maka x-nya menggantikan di sini ya. 2x, maka dia jadi 2 kali 6 kurangi y kurangi z. Dan seterusnya gini ya. Ini dijabarkan, dikali 2 kali 6, 2 kali min y, 2 kali min z, dijabarkan dia jadi seperti ini. Gitu ya. Terus persamaan yang ketiga, ini kan namanya 3x dan seterusnya. Karena x-nya tadi bentuknya seperti ini, maka ini jadi x-nya diganti. 3 kali 6 kurangi y, kurangi z, dan seterusnya. Jadi persamaan yang seperti ini. Gitu ya. Nah, andai misalkan tadi kalian yang ini, kalian tidak berubah jadi x sama dengan. Misalnya kalian buat y sama dengan. Berarti persamaan kedua ini yang dirubah juga y-nya. Gitu ya. Ini juga diganti y-nya, bukan x-nya. Kalau ini kalian rubah jadi z sama dengan, maka di sini juga yang diganti z-nya. 3 kali z, z-nya dirubah nanti di sini jadi apa? Ini z-nya juga diganti. Karena ini tadi kita pakai x sama dengan, maka x-nya yang diganti. Jadi seperti ini ya. Atau disubstitusikan persamaan x-nya yang ini. Oke, jadi kita punya persamaan ke-5. Jadi kita persamaannya biasanya kalau penamaannya itu urut ya. 1, 2, 3. 4, kalau ada persamaan baru kita namai 5. Persamaan barunya 5 yang ini ya. Min 3y tambah z sama dengan min 3 sama yang ini adalah persamaan ke-6. Oke, lanjut. Wah, ketutupan saya. Oke, nanti saya coba baca ya. Jadi, yang langkah ketiga, tentukan penyelesaian SPLDV dari langkah yang kedua. Nah, substitusi Z yang sama dengan 3Y kurangi 3, Z yang sama dengan 3Y kurangi 3 ke persamaan 5, ke persamaan 6 juga. Nah, dari yang persamaan 5 ini kan ya, ini kan bisa dirubah nih, Z sama dengan ini 3Y kurangi 3, bisa dirubah seperti ini. Kemudian pindah ke persamaan 6. Jadi Z-nya dimasukin ke sini. Jadi kan bentuknya min 5Y kurangi 2 Z. Z-nya diganti sama 3Y kurangi 3. Masukkan, ketemulah. Ini ya, Y-nya 2. Tinggal dikali-kali ya. Semoga paham. Terus di sini saya bacakan ya. Substitusi
Y sama dengan 2 ke persamaan 5. Di sini namanya substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan 5. Jadi, di sini kan saya punya Y sama dengan 2 di sini. Masukkan ke persamaan 5 yang sini. Y-nya 2, maka ini akan saya ganti jadi min 3 kali 2 tambah Z sama dengan min 3. Z-nya ketemu 3. Gitu ya. Jadi saya ketemu Y-nya 2, ketemu Z-nya 3. Sekarang kita kurang satu variabel lagi, yaitu adalah variabel X. Oke. Substitusi dua nilai variabel pada langkah ketiga ke persamaan yang berbentuk pada langkah 1. Jadi masukin ke 4. Wah, Pak kok masukin? Iya, masukin aja. Namanya juga substitusi. Jadi kita pakai substitusi. Di persamaan ini kan X sama dengan 6 kurangi Y kurangi Z. Ya, Y-nya tadi berapa? Y-nya peroleh 2. Maka di sini tulis Y kurangi 2. Terus Z-nya tadi kita peroleh adalah 3. Makanya jadi dikurangi 3. Maka ketemu X-nya 1. Yang ini pure. Kita pengerjaannya pakai substitusi. Maka akan kita peroleh X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya adalah 3. Itu adalah caranya kalau kita menggunakan substitusi. Ini adalah cara eliminasi dan digabung dengan substitusi. Jadi yang saya rekomendasikan adalah kalian mengerjakan pakai cara ini. Oke. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, eliminasi X, Y atau Z. Pilih salah satu dari dua pasang persamaan 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau 1 dan 3 sehingga terbentuk SPLDV. Kalian tahu maksudnya eliminasi kan? Eliminasi itu kayak menghilangkan salah satu variabel supaya dieliminasi terus kan ketemu final tuh, terus ketemulah juaranya. Nah, juaranya itu nanti kita nemu variabelnya. Nah, maksudnya eliminasi itu ini kan ada X, Y, Z, kita eliminasi satu variabel, ada 3 terus jadi ada 2 dieliminasi lagi sisa 1. Nah, itu dia akan nanti kalau 1 udah ketemu, 2 ketemu, 3 ketemu gitu. Oke. Nah, ini contohnya adalah ada 3 persamaan ya. Kemudian ini eliminasi 1 dan 2. 1 sama 2 dieliminasi. Apa yang mau dieliminasi? Di sini tertulis eliminasi Y. Di sini saya dipasang ya, X tambah Y tambah Z. Ini. Di sini dieliminasi adalah Y. Kenapa Y? Nah, kalau ini karena tinggal ditambah aja dia jadi hilang. Ingat tanda di sini ini boleh dijumlah atau dikurangi ya, tergantung kita mengeliminasinya gimana. Kalau saya nggak pingin Y Pak, saya pinginnya Z, ya silakan saja, boleh. Kita eliminasi Y-nya, berarti ini karena ini positif, ini negatif. Kalau berbeda tanda, maka ini saya jumlah supaya Y-nya tereliminasi. Dijumlah ya, ini tambah ini 3X, ini tambah ini 4Z, 15. Oke. Dieliminasi dari 1 dan 2 eliminasi Y. Kemudian pakai yang persamaan yang lain, 1 2 sudah dipakai, kita pakai pasangan yang lain 2 3. Ingat kalau yang pertama kita mengeliminasi Y, yang ini juga harus mengeliminasi Y. Nggak boleh ini Y terus ini Z gitu. Wah, nggak selesai-selesai. Dieliminasi Y-nya akan diperoleh kalau Y-nya hilang ya. Hilang, dieliminasi. Di sini 2X kurangi Y, di sini 3X kurangi 2Y. Nah, ini harus sama dulu ya. Yang namanya Y, maka ini dikali 2, yang atas, yang bawah kali 1. Supaya ini jadi min 2Y. Kali 2 semua, jadinya 4X, min 2Y, 6Z, 9 kali 2, 18. Yang bawah tetap ya karena dikali 1. Dikali berapapun boleh, asal dengan syarat ininya nanti ada yang sama, tereliminasi. Jadi tinggal dieliminasi, 4 kurangi 3X, min 2Y, karena ini sama-sama negatifnya ya, maka ini dikurangi. Dikurangi, jadi akan menyisakan 5Z sama dengan 16. Terus kemudian, nah ini bentuknya adalah ketemu SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau yang ini tadi SPLTV, 3 variabel, ini 2 variabel. Terusnya diapakan Pak? Tinggal dieliminasi. Ini ketutupan lagi nanti akan saya bacakan. Eliminasi X dari persamaan 4 dan 5. Nah, dari ketemu tadi tinggal dieliminasi lagi.
Kalian mau memilih, kan ada X sama Z, karena Y-nya sudah tereliminasi, kita mau menyisakan apa? X atau Z. Ya, di sini kita mau mengeliminasi X. Di atas 3 ya, di sini 1, maka yang di atas saya kali 1 bawah kali 3. Dikalikan saja 3x, 5 kali 3 15, 48, ketemu Z-nya 3. Gitu ya. Ketemulah juaranya, yaitu Z-nya 3. Kalau Z-nya ketemu 3, maka pasti akan ketemu variabel-variabel yang lain. Nah, eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Ini tulisannya ya, saya bacakan. Eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Di sini akan saya peroleh Z dari persamaan 4 dan 5. Oh, ini eliminasi lagi. Biasanya sih saya kalau ketemu Z-nya 3, ini saya masukkan lagi ke sini, substitusi ke sini. Saya pakai substitusi ya. Z-nya 3, 5 kali 3 15, maka akan ketemu X-nya 1. Itu lebih mudah. Z-nya 3 ya, 5 kali 3 15, 15 pindah ke sini X-nya 1. Kalau ini pakai eliminasi lagi kayak tadi. Kalau yang ini eliminasi X, yang ini eliminasi Z. Karena eliminasi Z, ini ada 4Z, ini ada 5Z. Supaya sama, kelipatannya adalah 20. Jadi yang atas dikali 5, yang bawah dikali 4. Set, ketemu 15X tambah 20Z sama dengan 75. 4X tambah 20Z sama dengan 64. Karena sama-sama 20Z positif ya, maka di sini tandanya dikurangi. Ketemulah X-nya 1. Terus, nah ini, substitusi dua nilai variabel pada langkah kedua, substitusi X sama dengan 1 dan Z sama dengan 3. Tadi ketemu Z-nya 3 dan X-nya 1, kembalikan ke persamaan 1. Sama 1 yang ini ya. Karena Z-nya 3 dan X-nya 1, jadi ini 3, ini 1, jadi ya 1 tambah Y, sesuai ini ya, 1 tambah Y tambah Z-nya 3 sama dengan 6. Y-nya ketemu 2. Penyelesaiannya X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Gampang sekali. Itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Gampang sekali ya kan. Jadi bisa pakai cara yang manapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan pakai tangan saya lagi untuk contoh soal selanjutnya.